Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra, tentunya bersama saya Waude Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Bapak Hatip Haji Muhammad Muslih Yunus selaku Ketua Pengarah Yayasan Takmir Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, kami gembira sekali sampai di Kendari ini, dan kami baru pulang dari Labengki ya. Oh iya. Sebentar tadi, dan orang kata seperti surga dunia yang dimiliki oleh Kendari ya. Dan ini suatu kesempatan yang sangat baik untuk kita berkongsi pengalaman, mentadabbur alam ya, dan tentunya memberikan kesan yang sangat mendalam ya, kepada rombongan kami. Ya. Iya, dan selamat datang juga di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama kami, Pak. Yang mana Geraha Moderasi Beragama ini oleh Kak Kanwil dijadikan sebagai sarana diskusi, literasi, moderasi beragama di Sulawesi Tenggara pada khususnya. Dan ini diinisiasi oleh Bapak Kak Kanwil sendiri, Haji Zainal Mustami. Satu inisiatif yang sangat murni ya, yang memaparkan satu persekitaran studio yang sangat indah, dan tentunya boleh digunakan untuk bicara inter-Indonesia, berkongsi pandangan, dan tentunya nanti boleh berkesempatan untuk kita berkongsi bicara dengan Malaysia sendiri. Ya. Iya, baik, dan terkait dengan kemarin ada Ummu Sabri Expo yang dalam rangka 50 tahun usia Yayasan Ummu Sabri. Kemarin juga sempat dilakukan yang namanya International Congress atau seminar internasional. Barangkali saya ingin mengetahui sedikit nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang pendidikan di Indonesia, khususnya di Ummu Sabri saat ini. Baik, jadi pertamanya saya mengucapkan tahniah di atas kejayaan menginisiatifkan satu seminar peringkat internasional ya, khususnya yang membawa tema yang sangat cocok untuk ketika ini ya. Smart Society yang maknanya society yang kita impikan untuk generasi yang akan datang. Jadi sudah tentulah kita mahu melihat apakah profil ya, pelajar yang harus kita sediakan ya, untuk menyediakan smart society sebagaimana yang sebenarnya boleh katakan negara-negara dunia sekarang sangat memberikan perhatian kepada pembinaan generasi penyusul ini. Ya, dan saya melihat kertas yang ataupun pembicara-pembicara yang datang dari Malaysia, yang datang dari Turki, yang datang daripada Filipina ya, keynote jadi oleh Ketua Umum GUPA ya, GUPI ya, Bapak Imam Talha ya. Jadi bicara yang telah disampaikan itu sangat mengesankan tentang ciri ya, generasi yang kita impikan, dan sebenarnya inilah yang sepatutnya memberi perhatian. Dan saya melihat apa yang berlaku di Ummu Sabri ya. Dia sudah menampakkan suatu inisiatif yang sangat mengesankan ya, untuk membangunkan karakter pelajar-pelajarnya, siswa-siswanya ya, supaya memiliki kalau dalam konteks kompetisi global sekarang ini, aspek komunikasinya, aspek berfikirnya, aspek kolaborasinya ya, aspek pembangunan sahsiah dan jati diri ya, khususnya umat Melayu Indonesia ataupun umat Melayu rantau ini ya. Jadi inisiatif ini sangat pada saya sangat penting untuk pada waktu ini sebenarnya, dan penglibatan kami dari Malaysia tentunya kami mendapat pengalaman yang banyak daripada seminar dan juga majlis ataupun sambutan ulang tahun kesempatan emas ulang tahun ke-50 Ummu Sabri ya. Iya, Future Generation in Smart Society Era, itu tema yang diambil kemarin, dan itu bertumpu pada bagaimana kita membentuk siswa melalui kemajuan teknologi ini. Barangkali saya ingin tanya sedikit Pak, kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru juga untuk meningkatkan kompetensinya agar juga menjadi guru yang smart? Betul, jadi kalau profilnya kita boleh menggalaukan, boleh diimpikan, tetapi cabaran besar kita adalah bagaimana nak melahirkan guru yang mampu mendidik,
mampu membimbing, mampu merangsang dan mampu menyuburkan semua potensi pelajar ini. Jadi tentulah agenda yang paling penting agenda penyediaan guru yang mampu sedia berubah untuk memiliki kompetensi dalam konteks ICT dan juga menggunakan alat-alat media elektronik supaya dia juga boleh melakukan yang disebut sebagai kalau dalam konteks perkongsian disebut sebagai community yang akan mampu berkongsi dengan komuniti luar, professional learning sharing yang perlu disemarakkan supaya kita boleh berkongsi dengan negara-negara maju, bagaimana guru-guru di negara maju telah dibimbing dan didorong untuk melahirkan pelajar yang memiliki kompetensi yang tinggi ini dan tidak melepaskan aspek ruhiyahnya, aspek rohaninya, kerana tidak ada makna kalau kita dapat melahirkan pelajar yang cantik, yang pintar, tetapi personalitinya tidak menggambarkan kehebatan yang disebut sebagai insan kamil ataupun manusia bijaksana itu. Iya, dan ini tentunya juga terkait dengan nilai-nilai agama yang diterapkan di sekolah. Bagaimana menurut pandangan Pak Profesor mengenai nilai-nilai agama yang harus diterapkan di sekolah seiring dengan begitu berkembangnya teknologi yang ada saat ini? Kalau dalam konteks Malaysia sebagai contoh, kami di bawah Yayasan Takmir Pendidikan yang juga mengelolakan sekolah-sekolah Islam secara pendekatan swasta ini. Perkara yang pentingnya kerana idealisme kita adalah nak melahirkan generasi khairul ummah, manusia solehah, manusia soleh. Jadi tentunya kita harus membanyakkan program-program. Saya mungkin boleh kongsi 4 perkara yang perlu dibangunkan. Satu, membangun melalui aktiviti olahraga. Mana dia mesti melahirkan pelajar yang sihat. Yang keduanya supaya dia boleh bekerja sama, boleh gotong royong. Yang keduanya olah fikir, supaya dia boleh menyelesaikan masalah lingkungan dan masalah global yang sangat banyak, dan masalah dirinya dan masalah familinya, olah fikir. Yang ketiganya dia harus membangunkan dimensi olah budinya atau olah rasanya, supaya dia memiliki denyut perasaan kebaikan dirinya, kebaikan orang lain, perasaan senasib dengan komuniti antarabangsa. Jadi ini perlu disuburkan, sebab dalam realiti smart society sekarang ni, pelajar atau remaja semakin selesa duduk di bilik sempit, di bilik kecil dengan gadget, dan dia tidak perlu berhubungan dengan orang lain. Ini suatu bencana sebenarnya. Dan yang keempatnya, kita perlu membangunkan apa yang disebut olah hati. Jadi mesti maknanya kita dipupuk, mereka dipupuk supaya menjadi insan yang baik. Sentiasa dipupuk untuk supaya berfikir berzikir, dan sentiasa berdoa untuk menjadi manusia yang baik, kerana daripada usaha itu supaya hatinya, kalbunya terbenteng daripada godaan syaitan, godaan nafsu, dan ini sangat penting untuk menghadapi smart society yang kita bakal tempuh nanti. Dan ternyata memang perlu diintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Iya, baik. Dan barangkali saya ingin tahu sedikit juga bagaimana pesan-pesan Bapak ini tentang pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara saat ini. Saya melihat pendidikan menjadi faktor yang sangat penting, kalau kita mau melihat tamadun dan juga warga Indonesia ini bangkit. Kerana sejujurnya kita melihat masih ramai dalam perjalanan saya daripada Makassar, dia melihat persekitaran. Tapi saya pernah juga sampai ke Aceh, sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke Yogyakarta. Jadi isu besar yang masih saya fikir menghantui komuniti Indonesia ini soal peluang pekerjaan, peluang kerja. Kerana ini juga yang menjadikan banyak perkara negatif lain yang nantinya datang. Oleh sebab itu, pihak kerajaan, pihak kepimpinan negara atau daerah harus
memikirkan bagaimana soal pengangguran, soal peluang pekerjaan yang lebih luas ini harus disediakan ya, supaya apabila taraf hidupnya baik, maka biasanya ada kaitan dengan amalan agamanya, isu-isu kekeluargaan, isu-isu masyarakat dapat dikurangkan. Jadi kita doakan mudah-mudahan baru ini Perdana Menteri yang baru Malaysia pun mengunjungi Indonesia, mengunjungi Jakarta dan memiliki beberapa pesan juga tentang nasib sama. Ya, apa yang berlaku di Malaysia pun masih banyak ada berlakunya jurang ya, di antara kelompok yang lebih baik dengan kelompok yang masih tercicir itu. Ya. Jadi saya lihat jurang ini juga masih sangat besar di dalam konteks Indonesia dan solusinya tentunya melalui pendidikan. Iya, iya baik. Dan yang terakhir ini barangkali tadi setelah melihat-lihat Geraha Moderasi dan menyaksikan bagaimana potret kerukunan umat beragama di Sulawesi Tenggara, saya ingin tahu sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi kami di Sulawesi Tenggara ini. Saya sempat meneliti sepintas lalu, ya, tapi ini juga satu inisiatif yang sangat murni, ya. Sebab isu besar ya, kalau di Malaysia lagi kritikal ya. Komposisi kaum antara Melayu bukan Melayu itu lebih besar ya. Dan baru bicara dengan Pak Zainal tadi, di sini 95% Muslim dan 5% bukan Muslim. Tetapi still dia menjanjikan suatu yang mencabar ya, untuk kalau kita tidak suburkan ya soal hubungan kaum. Sebab isunya seperti yang umpamanya ada kalangan kalau pelajar di Ummu Sabri daripada kecil, daripada preschool sampai ke aliyah dia tidak berjumpa dengan non-Muslim. Iya, iya. Seperti juga di Malaysia berlaku keadaan ini. Kalau di sekolah-sekolah seperti apa di Yayasan Takmir Pendidikan, kalau daripada preschool sampai ke menengah, lantas dimasuk ke pusat pendidikan tinggi dalam aliran agama, mungkin dia tidak berjumpa dengan kelompok non-Muslim ini. Jadi ini ada kebimbangan kita nantinya. Mereka sukar untuk bersosialisasi. Dan kalau dalam konteks di Malaysia kita sedang menyuburkan budaya damai, kerukunan, ya. Perbedaan dalam bingkai, persamaan. Ini yang kita nak. Memang berbeda tidak boleh dielak, itu sudah ditakdirkan, ya. Tapi kita nak membina budaya damai itu. So budaya damai ini harus disemai di peringkat sekolah khususnya, supaya program-program co-curriculum harus melibatkan kelompok ini. Dan saya kira apa yang berlaku di Ummu Sabri boleh dicontohi oleh beberapa sekolah yang lain bagaimana usaha membangunkan karakter pelajar itu dijaga dengan baik. Dan ternyata upaya itu juga sama dengan gerakan yang ada di Kemenak Sultra ini, gerakan Kemenak Sultra Bersahabat. Iya, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi. Iya, yang terbungkus dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya. Baik, terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincangnya kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, suatu pengalaman yang sangat baik untuk saya bawa kembali ke Malaysia, dan pengalamannya ini tentunya sentiasa akan terpahat di benak pemikirannya. Terima kasih banyak di atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.